Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul yang paling orang sering abaikan, but itu fungsinya penting sekali, mengenai makanan minuman yang untuk detox liver. Marilah kita pelajarin hari ini, apa itu liver. Di dunia sekarang, yang selalu penuh dengan kimia, penuh dengan teknologi, penuh dengan food tech. Kita makan, minum selalu di dunia yang tidak menguntungkan untuk kesehatan kita. Modern sekarang memang modern, cuman makanan pun terlalu modern. Menjadi yang alami berkurang, banyak yang proses, banyak yang gorengan. Banyak juga yang banyak garamnya, banyak gulanya, garam yang tidak alami. Maksudnya proses atau kimia punya gula dan garam. Kasusnya seperti kalau kita minum minuman yang kemasan, potato chip, itu penuh dengan garam yang tidak menyehatkan untuk tubuh kita dan akan membuat kita punya liver atau hati kerja akan lebih keras. Nah, kenapa begitu Pak? Liver bisa kerja keras? Nah, liver itu adalah hati. Nah, kalau kita udah ngerti, maksudnya apa yang kita makan, hati itu akan yang pertama ketemu makanan kita, dia akan mengerja keras untuk memurnikan darah kita dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Sekaligus juga dia memecahkan minyak-minyak atau lemak-lemak menjadi energi dan untuk metabolisme tubuh kita. Nah, liver kalau dia udah bisa pisahkan antara racun dan yang bagus, lemak-lemak menjadi metabolisme tubuh. Nah, maksudnya apa? Nah, livernya sendiri akan menerima, mengabsorb itu racun-racun. Dan dia akan setiap 6 minggu akan berubah, akan mati itu sel-selnya, ditumbuhkan sel baru. Supaya yang mati ini menjadi keluar dari badan kita, dari tubuh kita melalui poops atau pipis dan keringat. At the same time, menggenerasi liver punya sel baru. Nah, begitu pentingnya liver memproteksi badan kita supaya membuat badan kita ini hari darah kita bersih, darah kita sehat, liver juga mengeluarkan antioksidannya untuk bersihin darah-darah kita atau sel-sel yang lain. Nah, itu sangat diabaikan sementara ini oleh masyarakat kita karena tidak pengertiannya mengenai liver. Nah, sekarang begitu pentingnya sayur-sayur, buah-buah, makanan bergizi untuk supaya liver kita bisa tumbuh sehat, generasi sel baru, dan memisahkan fungsi racun dan makanan yang bergizi itu untuk bisa masuk ke tubuh kita. Apa makanan yang cocok untuk liver kita supaya bisa tumbuh sel baru, supaya kita semacam kayak digantikan spare part baru, supaya kita dapat filter baru untuk di badan kita, supaya kita lebih sehat. Ayo kita pelajarin, ini banyak sekali makanan minuman yang cocok untuk menjadikan liver kita cepat tumbuh jadi liver baru. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dong Pak makanan minuman yang cocok untuk liver kita supaya tumbuh sehat, generasi liver sel baru, dan kita jadi baik? Yang pertama adalah garlic. Garlic itu jangan main-main, powerful banget. Dia bukan hanya mengandung vitamin B6, dia juga ada efek anti-inflamasi. Kedua juga banyak selenium yang baik untuk mengadakan antioksidan. Nah, sekarang garlic itu penuh dengan amino acid. Nah, itu amino acid akan bekerja untuk membuang racun-racun dari kita punya badan. Sekaligus juga, garlic itu pun untuk merelaksasikan kita punya saluran darah. Apa fungsinya? Ya kalau itu garlic ada merelaksasikan saluran darah kita, menjadi tekanan darah kita yang tadinya tekanan darah tinggi karena kaku, ini karena merileks menjadi bisa turun. Makanya banyak orang bilang, waduh Pak saya darah tinggi, saya kolesterol tinggi. Ya salah satunya makan garlic. Nah ini apalagi sekarang saya livernya mau perlu detox, livernya perlu yang baik. Kita kasih namanya garlic.
Garlic itu bisa garlic power juice, bisa juga raw garlic, tergantung kita cara makannya masing-masing. Ada orang suka yang garlic power juice dengan 2 sendok, all in for everything. Ada yang suka garlic yang dikeprek, live, dikeprek. Yang dibutuhkan mungkin satu hari 3 butir garlic maksimum. Nah, dengan garlic ini baik sekali untuk kita punya liver, untuk bisa menumbuhkan sel baru, mengeluarkan racun-racun, at the same time ada vitamin B6-nya, ada seleniumnya yang bisa mengada efek antioksidan, punya efek. Nah, yang kedua adalah broccoli and cauliflowers, atau kalau kita bilang cauliflowers itu kol putih. Nah, menurut studies dari Journal of Food Science and the World Journal of Gastroenterology, yaitu sayur yang cocok adalah brokoli, cauliflowers, atau kalau kita bilang kol bunga, atau ketiga namanya Brussels sprout, bahasa Indonesianya kubis mini Brazil. Nah, itu membuktikan sayur-sayur tadi itu untuk bisa proteksi kita punya liver dari kehancuran, dari kerusakan. Kedua, enzimnya akan meningkatkan detoksifikasi atau detox untuk kita punya liver. Nah, nomor 3 adalah pastilah yang namanya green leafy atau yang sayur-sayuran yang warna hijau. Tadi kan lebih ke kol, sekarang ke warna-warna hijau. Sayurnya apa aja dong, Pak? Nah, seperti kita tahu, kalau sayuran hijau itu bagus banget untuk bersihin kita punya liver, detox. Nah, biasanya makannya di mentah, seperti salad, atau dimasak, atau di jus. 3 macam sayur-sayur mentah kita bisa manfaatkan. Apa aja itu sayur? Sampelnya, seperti kita bilang, spinach, bayam, kale, seledri. Ketiga, lettuce, selada lettuce. At the same time, cabbage, yaitu kol. Dan green pok choy. Hah? Pok choy, Pak? Yes, itu Asian leafy yang sangat baik. Yaitu green pok choy untuk kita makan di cha, di salad juga boleh. Atau kita bilang dimasak, di jus juga boleh. Jadi intinya, ini adalah spesifik sayur-sayur hijau yang untuk detox kita punya liver. Nah, nomor 4 adalah grapefruit. Menurut Huffington Post, grapefruit itu bagus untuk detox kita punya liver. Karena dia akan stimulate detox enzim untuk mencuci kita punya liver. Dan at the same time, targetnya justru yang paling bagus grapefruit itu untuk keluarkan racun-racun yang namanya karsinogen atau toksit-toksit lain. Cuman spesifik karsinogen itu adalah kanker-kanker punya racun. Atau kita bilang toksit lah prinsipnya. Nah, ini kalau kita bisa minum 1 glass of grapefruit every morning, perut kosong, akan bisa detox kita punya liver, yang namanya racun-racun akan secepatnya dibuang dari tubuh kita. Nah, nomor 5 adalah beetroot. Bahasa Indonesianya buah beet. Nah, based on the research atau the studies dari Scientific Journal Nutrient, dia bilangnya bahwa beetroot juice itu akan bisa mengurangi kerusakan di liver dan inflamasi di kita punya liver. Sekaligus juga beetroot itu akan meningkatkan detoksifikasi enzimnya kita untuk bisa bersihin kita punya liver. Nah, nomor 6 adalah apple. Apple, menurut University of Iowa, dia punya studies di dalam tikus. Nah, apple yang paling penting, yang paling banyak vitaminnya adalah bukan isinya, malah kulitnya. Nah, jadi
University of Iowa itu, dia pakai kulit apple yang banyak mengandung ursolic acid. Itu disuntikkan ke tikus-tikus putih, tikus eksperimen. Apa yang terjadi? Ternyata tikus-tikus itu hasilnya dengan disuntikkan kulit apple punya ursolic acid di dalam tikus, itu tikus dibanding sama yang tidak disuntik, wow, ternyata tikus itu tidak mengandungi penyakit liver. Makannya lebih banyak, but livernya tidak ada. Barang menghilang livernya dari tikus itu. Kalau tikus yang lain, lebih gampang mengandung sakit liver. Berarti, apple itu penting, Pak. Yes, makanya di Amerika selalu kata orang bilang, 1 apple a day will save your life. Nah, maksudnya apa? 1 hari makan 1 apple akan menghasilkan Anda umur lebih panjang, lebih sehat. Nah, nomor 7 adalah berries family. Seperti kita ketahui, semua berries family itu banyak antioksidannya tinggi banget. But untuk the liver, ini yang spesifik namanya blueberries dan cranberries, itu yang paling banyak anthocyaninnya. Yaitu anthocyanin antioksidan. Di dalam antioksidan ada anthocyanin yang lebih spesifik untuk bisa bersihin, kuraskan, detoksin kita punya liver. Nah, ini bukan dari saya loh, ini based on the studies dari World Journal of Gastroenterology. Mereka research itu berries yang namanya blueberries and cranberries yang paling banyak anthocyaninnya, antioksidannya. Anthocyanin itu adalah antioksidan yang khusus bisa kuras, detox, yang banyak enzim untuk bisa bersihkan kita punya liver. Nah, nomor 8 adalah avocado. Avocado itu kan penuh dengan minyak baik kalau kita bilang. Makanya smoothie enak dimakan. Nah, avocado itu juga banyak vitaminnya loh. Vitaminnya itu salah satu, dia membantu badan mengenerasi yang namanya glutathione. Glutathione itu apa? Menurut holistic nutritionist Hermit Suri. Itu risetnya dia bilang, badan kita kalau makan banyak avocado mengeluarkan glutathione. Glutathione itu yang memproduksi antioksidan di dalam badan kita. Jadi badan kita bisa memproduksi antioksidan yang baru sendiri. Antioksidan sendiri. Nggak usah makan vitamin, sendiri bisa keluar asal kita mendapatkan glutathione itu. Salah satu komponen pentingnya yang ada di dalam avocado kita. Nah, dengan ada produksi antioksidan, yaitu karena di dalam avocado penuh dengan vitamin E sama vitamin C. Nah, dengan vitamin E, vitamin C penuh, memproduksi antioksidan, yang membaikkan kita punya liver, menumbuhkan sel baru. Karena dengan banyak antioksidan, sel baru menumbuh, sel lama yang mati-mati dibuang. Inilah avocado fungsinya untuk liver kita menumbuhkan sel baru. Yang tadi, yang sebelumnya saya bicarakan, setiap 6 minggu, liver kita akan menggantikan sel baru. Nah, itu salah satu pentingnya. Harus kalau kita bilang detox liver, salah satu komponen selain sayur tadi dan lain-lainnya, harus ada komponen yang paling peranan penting, avocado. Nah, selain yang tadi kita bicarakan avocado, nomor 9 adalah, of course, my favorite, lemon, lime. Itu yang asam-asam. Padahal kalau masuk ke dalam badan kita, namanya kalau kita detox, kita mau bersihkan, cuci piring aja kita harus pakai lemon supaya minyak-minyaknya hilang. Apalagi kalau kita di dalam badan kita, liver kita itu menampung minyak, lemak, racun, ya kita pakai lemon lah untuk cuci kita punya liver yang kotor itu. Kalau nggak ada lemon ya pakai lime lah. Lemon sama lime hampir mirip lah karena asemnya.
kadar asamnya. Padahal itu untuk menghilangkan minyak-minyak, yang kotoran-kotoran, dan lain-lainnya. Kalau setiap pagi kita bisa minum yang namanya lemon juice, atau blender lemon, atau lime, atau jeruk minimum gitu ya, karena jeruk manisnya lebih banyak, tidak terlalu direkomend, lebih bagus makan lemon sama lime. Kalau perlu keaseman, kita tambahin lah madu sedikit di lemon and lime itu, kita minum jus lemon and lime. Akan detox kita punya liver kita akan selalu fresh. Hilang dari racun-racunnya, dan detox fresh akan kerja fungsinya, jadi naik lagi performanya, badan kita jadi sehat. Karena filter kita keep baru terus. Nah, of course, nomor 10 adalah turmeric. Turmeric bahasa Indonesianya kunyit. Nah, ini tradisional. Orang bilang, Pak, kalau saya setiap hari minum kunyit, bagus nggak? Bagus untuk liver. Kunyit yang kita bilang air kunyit kita minum baik. Asal jangan terlalu banyak. 1 hari 1 gelas saja cukup. Apa fungsinya kunyit? Kunyit itu mengeluarkan alkohol dari liver. Kalau orang yang suka minum alkohol. Nah, dia perlu minum kunyit untuk ilangin racun-racun alkohol dari liver kita. At the same time juga dia menstimulasikan liver kita untuk tumbuhkan sel baru. Dengan liver tumbuh sel baru, otomatis kita punya liver menjadi fresh lagi, menjadi baru lagi. Karena yang lama-lama udah mati dibuang. Nah, yang baru-baru itu berfungsi sebagai kayak spare part baru. Makanya kunyit salah satu juga komponen sangat diperhitungkan untuk perbaiki atau merefresh kita punya liver. Nah, nomor 11 adalah gandum. Based on the studies dari International Journal of Endocrinology, dia bilang, dari research mereka adalah kalau orang biasanya suka makan gandum-gandum related punya food, itu potensial untuk kena fatty livernya akan jauh berkurang. Karena kalau orang suka makan gandum, itu gandumnya akan menghisap fatty liver punya minyak-minyaknya. Berarti tren untuk makan gandum itu sekarang lagi populer. Nah, orang akan berkurang untuk bisa kena fatty livernya. Bagus kan gandum kan? Nah, nomor 12 adalah omega 3. Omega 3 itu adalah polyunsaturated fatty acid. Menurut studies oleh World Journal of Gastroenterology, dia bilang, kalau di omega 3 sekarang bukan hanya ada di ikan atau salmon. Ikan-ikan salmon itu udah tahulah kita banyak omega 3-nya. Sekarang yang paling baru pun juga ada yang di ayam, telur ayam, ada omega 3-nya pun. Yang lagi tren sekarang lah. Nah, omega 3 telur ayam sama ikan sama fungsinya karena mengandung polyunsaturated fatty acid. Ini adalah minyak yang baik sekali untuk kita punya liver. Nah, nomor 13 adalah kacang-kacang atau nuts. Nah, di dalam nuts itu tinggi dengan protein dan amino acid. Nah, ini dua akan membantu kita punya liver untuk detox. Dan kacang sendiri mengandung unsaturated fat. Itu baik buat badan kita. Especially kalau kita bilang namanya walnuts. Baik banget. Karena di dalam walnuts penuh dengan arginin. Salah satu minyak baik lah dengan omega fatty acid. Nah, dua ini membantu membersihkan sama mendetox kita punya liver. Makanya walnut sangat berfungsional sekali untuk liver kita. Nomor 14, nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kita adalah drink water, air putih. Kita selalu dianjurkan oleh dokter, oleh siapapun juga, setiap hari usahakan minum air putih. Kalau bisa 8 gelas air putih. Semestinya bener nggak sih Pak 8 gelas? Cara hitungnya gimana sih? Gampang. Kalau kita beratnya 60 kilo,
dibagi 30, berarti kita perlu 2 liter air putih untuk badan kita. Kalau kita 90 kilo beratnya, dibagi 30, sehari kita perlu 3 liter air. Jadi air putih itu salah satu yang membantu mengkuras, membersihkan, karena pentingnya air putih, karena di tubuh kita hampir 70-80% adalah air. Nah, kalau kita kurang minum, mau ngomong detox apapun juga percuma, karena nggak ada circulation-nya, nggak bisa mendetox secara murni. Kalau kekurangan air, malah kita malah jadi lemes, layu, atau pingsan, atau nggak sehat. Karena kita kekurangan air itu sangat penting sekali untuk tubuh kita. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe dan share. Kepada teman-teman yang mungkin belum tahu cara hidup sehat. Apabila Anda perlu informasi lebih lanjut, klik www.hydrofarm.co.id. Apabila Anda ada pertanyaan, bisa ketik di channel kami ini. Nanti saya satu persatu yang jawab. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.